Jadi ini proses dan tahapan beasiswa LPDP, jadi yang pertama administrasi, yang kedua adalah skolastik, dan yang terakhir adalah substansi. Nah, di administrasi ini teman-teman harus menyiapkan berkas yang telah ada ya di bukletnya LPDP, jadi teman-teman bisa melihat gitu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi di program-program yang teman-teman pilih seperti itu. Dan yang kedua adalah skolastik, di sini tes seperti tes CPNS, dan yang terakhir adalah wawancara. Oke, dan setelah teman-teman wawancara, nanti teman-teman ketika diterima, nanti teman-teman akan ada tulisan seperti ini, selamat Anda telah lulus seleksi substansi. Nah, ini awalnya saya kira itu saya tidak diterima gitu ya, karena masih seleksi substansi. Karena saya kira seleksi substansi itu waktu dulu itu adalah seleksi administrasi. Dan ternyata adalah seleksi substansi itu lolos seperti itu. Jadi seperti ini gambarannya. Dan selanjutnya adalah administrasi. Nah, apa sih yang harus disiapkan gitu ya, persiapan apply-nya? Jadi yang pertama itu persiapan kemampuan bahasa yang telah disampaikan oleh Mas Aldi sebelumnya juga. Kalau di beasiswa luar negeri seperti itu ya, karena kita mau ke luar negeri, jadi kita harus ada kemampuan bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah persiapan diri dan kontribusi yang akan ditawarkan. Ini sangat penting sekali karena nanti teman-teman diwawancara, nanti ketika teman-teman menulis esai kontribusi, nah teman-teman akan menuliskan itu semua di situ. Dan yang ketiga adalah mencari universitas dan jurusannya. Yang keempat yaitu persiapan pemberkasan, lalu mulai mencari mentor. Karena menurut saya mentor itu sangat membantu gitu untuk membantu kita menyiapkan berkas seperti itu, baiknya seperti apa, seperti itu. Dan bisa juga untuk kita seperti belajar untuk wawancara, ketika wawancara harus seperti apa sih baiknya. Nah, yang sekarang adalah karena kita mau daftar di luar negeri gitu ya, otomatis kita pertama kali yaitu mencari universitas yang akan kita tuju. Dan bagaimana sih caranya mencari universitas yang akan kita tuju? Nah, salah satu caranya adalah yaitu kita bisa melihat dari QS Top Universities. Nah, di QS Top Universities ini, jadi teman-teman bisa langsung tulis klik aja seperti ini university ranking-nya, lalu tahunnya pada saat itu tahun 2022 ya kalau saya mendaftar. Terus subjeknya apa? Jadi agriculture and forestry. Dan akhirnya nanti keluarlah seperti ini. Jadi ranking pertama itu Wageningen University and Research. Nah, sehingga pada saat itu saya mendaftar ke Wageningen University and Research karena background saya dari agriculture ya. S1 saya dari agriculture, dan saya akan melanjutkan di Economics of Sustainability related to agriculture juga. Jadi saya mencoba mendaftar di Wageningen University and Research. Dan teman-teman juga bisa ketika sudah menemukannya, umpamanya ada 10 list nih. 10 list seperti ini, nah teman-teman bisa coba gitu. Kira-kira universitas mana yang cocok untuk teman-teman. Dan program mana yang cocok. Nah, setelah teman-teman menemukan universitas yang cocok, jangan lupa juga mengeceknya di buklet LPDP karena di situ akan ada list universitas. Ya. Ada list universitas. Nah, ketika kita melihat universitas itu memang ada di LPDP atau di bukletnya LPDP dan sesuai, nah baru kita ini berarti saya bisa mendaftar ke universitas ini. Nah, selanjutnya setelah menemukan universitasnya tadi Wageningen University terbaik. Nah, setelah itu, barulah kita membuka websitenya universitasnya. Contohnya saya di Wageningen University and Research. Kira-kira ada apa aja sih? Nah, ketika saya sudah membukanya, nah ini ada MSc programnya. Jadi banyak sekali dan terus saya pilih sesuai dengan background saya, sehingga saya memilih Economics of Sustainability. Karena background saya yaitu jadi agricultural economics ya, lebih ke ekonomi dan bisnis seperti itu. Sehingga saya memilih ini. Nah, baru ketika sudah menemukannya, teman-teman bisa buka apa saja sih persyaratan yang disyaratkan oleh universitasnya, baru mendaftar. Mendaftarkan ke universitas yang dituju. Jadi syarat-syaratnya biasanya motivation letter, CV, terus itu ya sertifikat ijazah, dan juga ini yang ada nilainya
itu transkrip nilai ya. Nah, seperti itu. Oke, dan dokumen yang diperlukan. Jadi teman-teman bisa melihat dokumen yang diperlukan ini di link yang telah Mas Aldi berikan gitu ya sebelumnya. Dan yang saya mau emphasize di sini adalah bahasa, karena setiap programnya itu berbeda. Nah, tapi yang pertama yaitu teman-teman harus mengisi biodata diri. Nah, biodata diri itu seperti ini, jadi teman-teman tinggal mengisi online gitu ya nanti di websitenya LPDP. Nah, untuk kemampuan bahasa, untuk magister luar negeri itu sendiri, kalau yang afirmasi gitu ya, dia ada ITP, ada PTA akademik sama IELTS, dan ada juga kalau yang afirmasi, kalau nggak salah itu ada Duolingo, jadi teman-teman bisa cek di bookletnya. Dan ini segini ya, jadi ITP 500 masih bisa ITP kalau yang afirmasi. Tapi untuk yang umum, targeted nggak bisa TOEFL ITP, bisanya TOEFL IBT. Nah, maka dari itu teman-teman harus mengecek kesesuaian dari sertifikat bahasa yang akan teman-teman daftarkan untuk seleksi berkas di LPDP yang pertama. Seperti itu. Karena terkadang kalau kita salah, kita di umum menggunakan ITP, terus untuk magister luar negeri, nah itulah yang membuat kita ditolak. Karena kita tidak sesuai dengan requirement atau persyaratan yang disyaratkan oleh LPDP. Oke, dan selanjutnya, dan ini ketika kita sudah mendaftarkan di universitas yang kita tuju, dan ternyata kita memenuhi syarat gitu ya, requirement dari universitas itu, kita akan mendapatkan LOA. Nah, LOA-nya seperti ini. Jadi LOA ini bisa kita gunakan untuk mendaftar ke LPDP, dan dengan LOA ini jadi kita tidak usah mengikuti skolastik seperti itu. Jadi langsung setelah berkas, ketika kita berkas diterima, kita langsung bisa maju ke tahap langsung persiapan wawancara. Dan yang di samping ini adalah surat rekomendasi. Jadi teman-teman bisa meminta surat rekomendasi itu di akademisi atau di manajer kita gitu ya, di tempat kerja ya. Nah, ini salah satunya seperti ini. Dan template ini sudah ada di bookletnya LPDP. Dan teman-teman tinggal melihatnya di booklet LPDP dan tinggal mengisinya. Nah, ini. Jadi yang untuk profiling diri, tipsnya, jadi nanti di pertama itu kan ada biodata, kita mengisi biodata. Dan setelah mengisi biodata di form online di websitenya LPDP, kita ada profiling diri. Nah, tipsnya apa sih di profiling diri ini? Jadi tipsnya, kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri. Setelah kita mengenali diri sendiri, kita tanyakan kepada teman kita, kira-kira kita itu orangnya seperti apa sih? Karena terkadang kita berpikir bahwa kita itu pemalu sih, pemalu seperti itu. Tapi terkadang orang melihat kita bukan pemalu, seorang yang pemalu. Nah, kita juga harus make sure. Jadi kita itu seperti apa sih di depan orang lain, gitu. Nah, baru menuliskannya di form online LPDP. Karena terkadang orang lain yang melihat kita itu kadang lebih tahu tentang diri kita. Nah, untuk yang terakhir yaitu esai kontribusi ya. Jadi tips dari saya untuk esai kontribusi, cuman kalau esai kontribusi teman-teman, meskipun teman-teman mendaftarkan magister ke luar negeri, teman-teman bisa menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Jadi terserah dari teman-teman sendiri ya. Jadi mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris seperti itu. Kalau dari saya ini saya menuliskannya dengan bahasa Inggris. Nah, jadi tipsnya untuk esai kontribusi yaitu yang pertama itu kerangka bagian awal kita overview tentang diri kita seperti itu. Dan yang kedua pengalaman saat kita kuliah. Jadi kayak di sini teman-teman bisa lihat ya, during my study I was active in several on campus and off-campus organization. Nah, itu bisa teman-teman jelasin juga gitu. Setelah itu pengalaman setelah kuliah. Jadi saya jelaskan ini dua gitu ya. Setelah itu ada lanjutannya ya. Tapi saya tidak saya screenshot di sini. Jadi ini untuk gambaran teman-teman awalnya gitu ya, untuk persiapan membuat esai kontribusi seperti itu. Nah, jadi pengalaman setelah kuliah teman-teman itu melakukan apa? Bekerja kah? Atau ikut
NGO atau ikut apa gitu ya. Dan setelah itu kontribusi saat ini juga boleh teman-teman jelaskan seperti itu. Nah, pada saat kalau saya setelah saya lulus kuliah, saya berkontribusi di namanya Forpim Malang ya. Jadi ini di Youth Innovator Forum. Jadi dari saya ini menempuh bachelor degree sampai saya lulus pun saya masih ada di Forpim Malang, yaitu di Youth Innovator Forum. Nah, itulah kontribusi yang saya lakukan seperti itu. Karena saya berbagi ilmu, yaitu scientific writing, untuk teman-teman yang ingin lomba di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, itu bisa ikut di Forpim Malang seperti itu untuk bimbingannya. Nah, inilah salah satu kontribusi yang sampai saat ini juga saya lakukan seperti itu. Nah, tips yang kedua, jadi cara mengangkat masalahnya, yaitu yang pertama ada 3 sih. Ini problem, fakta, sama solusi. Jadi masalah, fakta, solusi ini saya dapatkan dari ketika saya menonton film dari Bapak B.J. Habibie ya, Pak Habibie. Karena menurut saya tiga tips ini, masalah, fakta, solusi ini sangat membantu. Dan ini juga saya terapkan di ini ya, di Youth Innovator Forum di Forpim Malang. Ketika kita ingin membuat suatu masalah, kita bisa membackground dulu masalahnya itu menggunakan tips ini. Jadi masalahnya apa, fakta, kenyataan yang ada di sekitar kita itu seperti apa, solusi yang ada itu seperti apa, dan solusi yang akan kita tawarkan itu seperti apa. Nah, setelah itu sangkut pautkan dengan jurusan universitas dan negara yang dituju. Contohnya saya di Economics of Sustainability, Universitasnya di Wageningen University and Research. Kenapa saya mau ke sana? Karena di sana itu ada mata kuliah tentang inequality, terus ada juga mata kuliah tentang economics of sustainability, ada green growth, degrowth, dan itu yang sangat saya perlukan. Apalagi yang di inequality itu ketidaksetaraan, saya mengangkat itu dari petani yang ada di Indonesia seperti itu. Dan saya ingin belajar inequality itu seperti apa sih, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu, seperti itu. Nah, jadi bisa dimasukkan ke sini. Dan tips yang ketiga, bagian kerangka akhir, yaitu kontribusi setelah kuliah master degree itu seperti apa. Nah, teman-teman harus jelas. Nah, terkadang teman-teman itu kontribusi setelah kuliahnya, kalau menurut saya ya, kalau dari pandangan saya, jadi kontribusi setelah kuliah itu yang kita bisa lakukan meskipun kita tidak menyelesaikan master degree. Salah satunya. Seperti contohnya yang saya, itu ada Forpim Malang, tapi yang sekarang ganti nama menjadi Agent Indonesia. Nah, di Agent Indonesia itu saya akan melakukan tutorial juga, atau saya menjadi tutor gitu di scientific writing lagi. Nah, di situ itu kita juga membantu untuk mahasiswa atau siswa yang ingin melakukan membuat inovasi dan ingin mempresentasikannya ke luar negeri atau lomba luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, itu kontribusi yang saya tuliskan di bagian kerangka akhir. Dan setelah itu saya juga ingin menjadi dosen seperti itu. Tapi saya pertama ketika setelah lulus kuliah langsung kontribusi ke Agent Indonesia, lembaga saya sendiri, dan setelah itu saya ingin melanjutkan doctoral degree, baru saya ingin mendaftarkan menjadi dosen di Indonesia. Seperti itu. Itu kontribusi yang saya tuliskan di esai kontribusi saya. Setelah itu conclusion. Oke, dan tips and trick yang terakhir yaitu pahami diri kita. Yang kedua yaitu pahami tentang program, kampus, dan negara yang kita tuju. Karena ini sangat linear sekali yang akan ditanyakan di wawancara juga. Nah, apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia seperti itu? Dan yang ketiga yaitu pahami kontribusi kita bisa dicapai secara langsung atau tidak ketika kita telah menyelesaikan S2. Dan yang keempat, jangan lupa penuhi semua berkas dan baca bukletnya. Dan yang kelima yaitu saat wawancara, jangan lupa jujur, persiapkan dan pertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis. Dan yang terakhir adalah mulai hadapi, berjuang, dan tawakal. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih banyak. Quote dari saya yang terakhir adalah mulai saja dulu. Karena kalau kita tidak mulai, kita tidak akan tahu apa yang ada di depan kita. Terima kasih.